Kalau menurut LMK tersebut, ketika dia menjalankan pemungutan royalti itu, mereka mengikuti aturan undang-undang hak cipta bahwa mereka diberi kuasa oleh para pencipta lagu untuk memungut tersebut, oke? Iya. Nah, ketika kita meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kuasa tersebut, mereka mengacu kepada PP 56 yang bilang bahwa LMK memberikan laporannya kepada Kemenkumham. Nah, aneh kan? Jadi ketika mereka memungut, mereka mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta. Ketika mereka diminta pertanggungjawaban, mereka mengacu pada PP 56. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta jelas itu tertulis bahwa setiap tahun wajib untuk melaporkan laporan keuangan kepada umum. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Jadi kepada masyarakat umum, bukan kepada siapa-siapa. Kepada masyarakat umum, ya masyarakat umum ya bisa, orang lain bisa mengaksesnya dengan mudah. Ini tidak dilaporkan menurut mereka itu. Jadi itu kita mendapatkan jawaban seperti itu. Jadi bulan Agustus, awal Agustus kemarin kita sudah melayangkan surat somasi, atau bukan somasi sih sebenarnya, hanya hak untuk mempertanyakan kepada LMKN atas laporan keuangan. Nah, ketika kita meminta itu, mereka menjawabnya seperti itu. Terutama sekali itu dari LMKN ya, waktu itu dijawab oleh wakil dari LMKN. Saya nggak bisa sebutin namanya, tapi ada buktinya, suratnya, bahwa dia menjawabnya seperti itu. Menurut PP 56 bahwa kita sudah memberikan kepada Dirjen. Dan kalau mau mendapatkan laporannya, datang ke kantor kami akan menjelaskan. Begitu. Lo kan aneh. Ini lucu nih. Jadi ketika mau mengut, mereka mengacu pada undang-undang, tapi ketika mereka mau diminta laporan, mereka mengacu pada PP 56. Wis, makanya ini negara harus hadir ini, Bu Fitri. Iya. Ini benar seperti Bu Fitri tadi bilang, negara harus hadir di sini. Iya. Harus untuk mengatasi keruwetan Ini lebih ruwet dari benang ruwet ini. Karena ada kepentingan, Om. Karena ada kepentingan. Apa itu? Ya, kepentingannya apa? Kita nggak semua tahu kita bernegara itu ada kepentingannya apa kepentingan. ya. Siap. Ini yang Ini baru kalau aja kita saya mau- buka di sini nih. Jadi baru aja saya buka pertama kali di podcastnya di sini tentang hal itu gitu loh. Kita sudah mendapatkan jawaban dari LMK bahwa mereka tidak akan memberikan laporan keuangan. Tapi LMK yang lain memberi. Jadi saya sebut aja WAMI. WAMI sudah memberikan laporan keuangannya kepada kami. Sudah dikirim. Iya. Ya, so far dia yang mau memberikan itu. Oke. Jadi kelakuannya tidak seragam lah ya? Tidak seragam. Ya. Padahal pasalnya jelas ya. Nah ini, kalau Terutama menurut LMKN. undang-undang pasalnya jelas. Iya. Nah ini. Kan secara aturan tadi kan negara harusnya muncul ya. Ini konteksnya kita RPP yang akan datang juga kan. RPP peraturan perundang-undangan hadir, negara hadir untuk kita aturan mainnya gimana nih gitu kan. Semuanya harusnya patuh ya. Jadi selama patuh bisa jadi perlindungan hak ciptanya terlindungi. Tapi kalau nggak patuh, kalau ada yang nggak patuh, kalau hak dan kewajiban, kalau hak orang itu nggak akan dipenuhi kalau kewajibannya tidak dilakukan. Gitu. Jadi hak saya nggak akan saya peroleh kalau Mas Condro nggak ngasih melakukan kewajiban gitu. Jadi hak dan kewajiban itu penting banget. Jadi untuk RPP kelak dan kemudian PP ini jadi contoh gitu. Semoga sih ketika negara hadir semuanya patuh sama aturannya. Ini baru ngomongin antara satu sisi dari mata uangnya industri musik loh ya. Iya. Beliau ini aktivis industri musiknya, maksudnya providernya, maksudnya pemberi pemilik haknya lah. Mas Bio juga memproduksi lagunya sendiri lah, produsernya lah, dia penciptanya sendiri. Jadi dari sisi ini kita belum, padahal PP yang Bu Fitri tadi bicarakan, rancangan peraturan perundang-undang itu juga mengatur tentang kewajiban si pengguna. Oh iya, level. Ini belum, kita belum sampai ngomong ke situ loh Mas Bio.
Jadi ya Belum, mereka iya, juga punya iya. kewajiban untuk memberikan hak pada Mas Piyu, Iya, perlindungan lah apa segala macam gitu. Kita belum sampai ke situ. Jadi memang masalahnya dari sejak kemarin ya podcastnya Mas Condro ini kan memang kita mencoba untuk bicara hal yang ringan-ringan supaya informasi tentang hak cipta itu bisa segera masuk. Ya, Tetapi mau tidak mau kita harus bicara hal yang berat. Iya. Mau tidak mau Soalnya kan ngomongin peraturan perundang-undangan orang biasanya udah takut dulu Ya, kan. Tapi iya. pakai peraturan yang kita bisa masalahnya ruwet memang. Iya. Gitu. Dan dengan- seperti curhatan Mas Piyu tadi. Ruwet masalahnya Betul. gitu. Jadi memang Ya, oleh karena itu kan tadi saya sempat sampaikan dari awal bahwa awalnya kita itu memang hanya mengurusi tentang masalah performing live event aja. Jadi melihat dari permasalahan dari kawan-kawan kita terutama yang pendiri ya, yaitu ada Rika Ruslan, ada Bade Krispati, terus lalu ada Ahmad Dhani juga. Dan juga sebenarnya saya juga, tapi semuanya sudah saya bereskan gitu loh. Jadi contohnya Rika Ruslan, dia membuat lagu untuk bandnya. Dan ketika dia keluar, bandnya tidak memberikan kompensasi apa-apa kepada dia. Begitupun juga dengan Bade Krispati. Krispati membuat lagu untuk karya-karya untuk bandnya. Ketika dia keluar, bandnya tetap membawakan lagu-lagu karya mereka. Ketika diminta untuk, gimana, kita fair dong, lu bawain lagu gua, terus habis itu lu dapat duit dari itu, ya lu kasih sesuatu gitu loh. Nah, di situ terjadi kadang yang tidak sewajarnya mereka memberi gitu loh. Kadang hanya 500.000 gitu loh. Sedangkan mereka bisa mendapat sampai puluhan juta gitu loh dari penampilan mereka. Nah, padahal mereka mengeksploitasi karya itu. Nah, ini kan buat saya juga nggak fair juga. Kalau saya memang tidak ada masalah karena saya masih berlaku searah dengan band yang sedang perform. Saya dengan Padi saya masih jalan gitu loh. Jadi otomatis ya saya mendapatkan porsi dari apa yang saya lakukan gitu. Terus ketika lagu saya dinyanyikan oleh Ari Lasso, saya bicara sama Ari Lasso. So selama beberapa puluh tahun lagu itu diciptakan dari tahun 2000 berarti udah 23 tahun. Saya tidak mendapatkan hak ekonomi atas lagu itu. Baik ketika You tampil maupun ketika dari mekanikalnya. Ya saya bilang maaf, sekarang kamu nggak usah bawain laguku dulu deh, biar supaya kita bereskan dulu sistem ini supaya baik, supaya nanti ketika itu bisa berjalan, terus selalu hak ekonomi itu bisa mendapatkan ke saya bisa mendapatkan hak ekonomi itu. Nah dia sepakat, tapi ternyata lagu itu sangat kuat sekali buat Ari Lasso, sehingga akhirnya Ari Lasso aku harus bawain lagu itu. Ya udah kita bicara direct licensing aja, sehingga terjadi. Jadi setiap kali Ari Lasso manggung ya dia memberikan kompensasi sekian rupiah kepada saya gitu, which is good gitu loh, bahwa ini yang diharapkan oleh pencipta-pencipta lagu ini. Tapi kan tidak semua bisa melakukan hal itu seperti Iya, saya. iya. nggak Tidak semua punya semuanya. itikat Saya baik, punya- jadi harus ada saya aturan. punya- Apalagi kalau ini ya, Iya, antara pencipta saya- lagu dan juga Ada konflik. ada konflik atau mungkin secara umur Rata. atau Oh. secara sosialnya berbeda Iya. gitu. Iya Nggak benar. semuanya. Ya, kan tidak semua orang bisa sama seperti saya kan. Jadi saya mungkin bisa bicara dengan si A, si B dengan dengan seperti itu gitu. Tapi yang lain kita butuhkan sistem untuk mengatur itu. Kalau saya rasa gitu loh. Jadi bukan seperti yang saya lakukan. Walaupun di dalam undang-undang itu ada kemungkinan untuk direct licensing opt out. Jadi ada kemungkinan kita bisa melakukan direct licensing. Itu sebenarnya bisa gitu loh. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Kita butuhkan, aksi ini butuhkan adalah sistem yang bisa mengatur itu gitu loh. Jadi saya udah nggak perlu lagi telepon langsung. So, Iya. kon yang main kon bayar yo sama ini yo, gitu nggak perlu lagi. Tapi udah Iya. dilakukan secara sistem sebenarnya gitu loh. Tapi Sistem sekarang itu nggak bisa tidak ada dipenuhi gitu. dengan tanpa hukum kan? Nah itu benar juga. Ini masukan dari Sistem ya pendapat dari Bu Fitri, sistem tidak bisa Iya. diberlakukan dibentuk tanpa oleh hukum. masyarakat gitu. Betul. Negara punya kontribusi untuk masuk. Ya, begitu ada para pihak atau pada masyarakat dalam stakeholders bermasalah, negara mesti muncul. Nah kalau nggak bermasalah tadi contohnya Mas Piyu sama Mas Ari Lasso selesai Clear, urusan ya. gitu. Ketika nggak selesai, Selesai, sebenarnya clear. negara masuk. Ya, seperti kayak Ahmad Dhani juga begitu. Ketika Once keluar, nah Once itu iya. dia suka bawain lagu-lagu Dewa gitu loh. Dan dia tidak pernah meminta izin kepada Dhani gitu loh. Sedangkan dia bisa mengeksploitasi lagu tersebut dan Dhani tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Dhani bisa mengatasi itu dengan oke, mulai saat itu kamu udah nggak bisa lagi. Kamu kan udah keluar berarti udah
nggak boleh dong bawain lagu-lagu karya Dewa gitu loh. Kalau kamu mau bawain ya, kamu harus izin, at least izin ya. Dia tidak pernah melakukan izin tersebut. Izin kan dalam artian kan lisensi ya. Dia tidak pernah melakukan itu, gitu loh. Nah, itu dilakukan ya udah, otomatis ya Dhani ketika dia melarang Once untuk tidak membawakan lagunya ya dia konsekuensinya dia tidak mendapatkan hak ekonomi atas karya tersebut. Iya dong, karena memang ya tidak dinyanyikan oleh Once. Tidak dinyanyikan. Ya. Ini Jadi kalau kalau dari umpamanya itu sistemnya ada enak banget gitu, lisensi dilaksanakan, jadi lisensi langsung dikolek dari usernya dan si pencipta langsung mendapatkan manfaat dari karya tersebut. Tuh pencipta lagu seluruh Indonesia pasti akan pasti akan bahagia dari mechanical bahagia, dari performing live event bahagia gitu loh. Nah, kita ini fokus kepada live performing dulu ini Mas Bimas. Tapi ternyata ketika para penyanyi para pencipta lagu ini ngumpul, masalahnya lebih banyak lagi ternyata maksudnya. Berarti ini judulnya tuh jenengan buat aksi karena suka cari masalah ya berarti Mas. Bukan permasalahan. Nah, ini problem di Indonesia, musik Indonesia. Masalah itu mencari pencipta musik. Oh, mencari pencipta musik. Masalahnya yang nyari. Mereka ini hanya membela diri. Nah, saya penasaran nih terkait dengan apa yang tadi disampaikan problematikanya semacam itu dan dibutuhkan juga peraturan yang mendukung itu untuk menjadi sebuah sistem tadi. Apakah itu juga include termasuk nanti jatuhnya ada pengawasannya juga karena yang dikeluh kesahkan tadi kan laporan aja nggak dikirim, apalagi pengawasan maksudnya ini konteksnya RPP itu ya. Tapi gini lagi, mekanisme sistem. Kalau persoalannya cuma saya sama Mas Bimas, artinya kan itu perjanjian privat. Aku melakukan ini, kamu ini selesai. Tapi ketika banyak orang yang harus kita atur, sebenarnya negara sebagai publik, pengaturan publik itu cuma milik negara. Kalau negara mau mengatur hubungan saya sama Mas Condro, hubungan saya sama Mas Bimas, hubungan saya sama Mas Piyu, itu kan mekanisme yang sama. Nggak bisa diciptakan cuman saya sama Mas Piyu selesai gitu. Kalau tadi Ari Lasso sama Mas Piyu berarti kan perdata. Jadi mekanisme itu yang paling sempurna adalah ketika mekanisme dibentuk oleh peraturan, oleh negara. Negara membentuk hukum yang menciptakan mekanisme. Boleh saja kita mengusulkan, kita sebagai orang yang mau diatur, sebagai stakeholders, kita bilang, pemerintah bagusnya mekanismenya begini nih, gimana orang dapat license, kemudian ada yang menjalankan, bagaimana orang-orang itu menjalankan, dan kemudian kita ciptakan mekanisme termasuk mekanisme pengawasan. Kalau pengawasannya nggak bisa dilakukan, ada sanksi misalnya, ada tindakan untuk melindungi atau mempush orang untuk pengawasannya tercipta misalnya seperti sehingga orang yang mau jahat juga mikir juga kan mau melakukan itu misalnya dalam lembaga hukum, dalam lembaga produk hukumnya peraturan. Jadi sebenarnya kalau yang digagas aksi sebenarnya jadi kurang kalau tidak disupport sama hukum. Maksudku adalah boleh dari aksi ini cukup bagus idenya, tapi perlu ada perangkat hukum yang menyupport gitu. Pentingnya hukum sih sebenarnya. Ini karena peraturan itu masih judulnya rancangan, belum disahkan. Tapi kasus semacam ini apakah bisa kita sebut sebagai sebuah pelanggaran? Kalau pelanggaran untuk konteksnya PP 56-nya gitu kan. Tapi untuk RPP ketika dia belum diatur atau belum ditandatangan, dia belum bisa untuk dirujuk sebagai pasal dan kemudian dianggap melanggar. Kita cuma bilang kekosongan hukum. Kosong hukumnya, nggak ada aturannya gitu. Tapi di sisi lain, dari kalau undang-undangnya sudah ada. Oh ya, undang-undangnya bukan kosong, tapi lebih pada implementasinya orang nggak tahu gimana cara ngejalaninnya. Ini sebenarnya gini, Mas Piyu bisa melakukan apapun tindakan aksi ya. Cuma gini loh, secara praktek, secara detail betul dia butuh pedoman. Teman-teman aksi ini butuh pedoman gitu loh. Contohnya gini, Mas Piyu tadi ngomong bahwa ada satu pandangan aksi bahwa apapun dia sesuai sama gue, terus terang saja. Pasal 9 itu ngomong apapun yang tak lakukan, apa yang dilakukan orang untuk karya cipta saya, pasal 9 ngomong harus minta izin saya. Gitu ya kemarin kita salah satu podcast kita kemarin ya. Caranya. Kemudian kalau misalnya tidak dilakukan pasal 9 itu, maksudnya dia melakukan apapun punya saya, berarti melanggar loh. Kan undang-undang sudah ngomong kayak gitu. Cuman prakteknya gimana? Kenapa? Karena untuk penegakannya ada pandangan yang model Mas Piyu.
Bahkan untuk memperform lagu saya saja, itu bagi Mas Bio itu pemanfaatan. Sementara ada sisi lain pemahaman dari undang-undang itu, termasuk ada banyak ahli hukum di situ yang ngomong bahwa untuk performing rights untuk hak pengumuman itu blanket license dianggap sudah berizin. Loh, kita logikanya kan gini ya, sumber izin itu kan yang punya. Terus blanket license, blanketnya dari siapa selimutnya yang mengizinkan? Negara nggak pernah ngomong. Di undang-undang tentang hak cipta pun Nggak juga nggak dijelaskan ada. detail. Istilah blanket Nggak license ada. nggak ada. Jadi gue nggak sepakat sama blanket license gitu loh. Mungkin sistemnya sekarang melalui LMK. LMK dasarnya apa? Dari kuasanya Mas Piu. Sehingga logika hukum saya, ya sudah, Mas Piu sebagai pencipta minta pertanggungjawaban pelaksanaan kuasa saya. Atau kuasanya kan gini, kalau nggak salah, karena aku juga anggota LMK, kuasa dari LMK aku itu ada, saya memberikan kuasa khusus pada LMK itu untuk satu, mengizinkan atau tidak mengizinkan penggunaan karya cipta saya ada loh. Boleh memilih ya? Boleh milih, sehingga milih. saya boleh dong tidak mengizinkan. Dengan pasal yang bunyinya kayak gitu, artinya tuh Kuasa ini dikuasa, suatu kuasa saya. posisi antara komposer dan juga LMK ini kan bukan tinggi LMK atau Enggak. tapi malah Enggak. Ya kecenderungan- itu ada karena dikasih kuasa sama pencipta kok. Oh. Iya toh? Anggota LMK itu kan pencipta lagu semua. Kalau anggotanya nggak ada ya LMK tidak ada dong. Nah, iya, makanya kalau itu. nggak dikasih kuasa sama Mas Piu dan teman-teman, nggak ada LMK-nya. Nah, makanya itu. Kan gitu. Jadi bisa gini, saya bisa saja ngomong pada LMK saya, karena saya memberikan kuasa dengan isi saya boleh mengizinkan tidak mengizinkan, maka saya kirim surat saja. Saya tidak membolehkan semua karya cipta saya untuk diperform oleh Piu. Boleh nggak? Boleh. Nah, ya boleh, tidak saya memberikan kuasa tidak mengizinkan, no. Gitu ya. Jadi logika hukumnya itu kayak gitu loh. Maksudnya strukturnya itu harus dipikir, cuma melaksanakan itu butuh aturan. Undang-undang hanya cuma ngomong gitu secara general, secara umum. Pelaksanaannya kan negara harus hadir lagi. Warga negara bengong kita ini. Tata caranya gimana? Kepada siapa? Nah, itu harus ada. Kira-kira gitu lah. Gitu loh. Mekanisme. Sobat Rescue, artinya perlu berhati-hati untuk penggunaan karya cipta orang lain kalau penciptanya tidak mengizinkan ya, Oh, iya. atau mungkin mengizinkan atau tidak mengizinkan, tapi dia belum jawab, itu tuh memang harus ditunggu sampai jawabannya keluar ya, baru bisa disebut sebagai diizinkan atau tidak diizinkan. Iya, itu Macam logikanya Pak sendiri. Mungkin aku yang pengen share ke teman-teman juga penyelewengan yang diceritakan Mas Piu tadi. Sanksinya itu bisa sampai seperti apa seharusnya? Nggak seharusnya ya. Kalau sanksi adalah apa yang tertulis di Undang-Undang Hak Cipta. Jadi gini, kalau dalam konteks sanksi itu kita punya beberapa sanksi lah. Ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi gitu ya. Sanksi pidana itu cuma ada di undang-undang gitu. Undang-Undang Hak Cipta ada kan pidananya ya, kira-kira gitu. Jadi Ada kalau pasal 113 ya. itu. Jadi Itu kalau hafal sekarang. hafal Piu sekarang ya. hafal. Sampai Soalnya hafal udah loh, baca politik, undang-undang. ya gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kita temukan di dalam praktek bisa didefinisikan sebagai pelanggaran yang ada itu, kita bisa menuntut yang di sana, pasal yang ada. Pokoknya segitu kuatnya lah hukum sebenarnya. Dia ngatur apa, mekanisme gimana. Kalau orang nggak bisa patuh sama aturan tersebut, coba dilihat pasal berikutnya, termasuk pelanggaran atau enggak. Ketika dia masuk pelanggaran, nanti ada itu pelanggaran pidananya atau kejahatan pidananya atau pelanggaran administrasi, dikenakan berdasarkan pasal-pasal tertentu. Dan situ. bahkan bisa sampai penjara ya itu berarti ya? pasal Kalau pidana 113 ada, pidana Di ada dalam penjara. pasal 113 di Undang-Undang Hak Cipta itu ya? Oke. Ini terakhir Mas Piu. Karena gerakan aksi ini untuk tempat atau wadah teman-teman komposer bersuara terkait dengan kekayaan intelektualnya. Pesannya buat penonton ini gimana Mas? Ya, pesannya adalah bahwa kita mau pengen memberikan edukasi atau memberikan sebuah insight atau pencerahan kepada semua penikmat karya musik bahwa para pencipta lagu untuk saat sekarang ini mereka belum mendapatkan hak yang sewajarnya dari karya cipta tersebut. Jadi masih banyak juga, kalau kita bukan hanya bicara tentang performing right untuk live event ini, tapi juga banyak pencipta lagu yang masih banyak mendapatkan
lagunya atau menjual lagunya, tapi sampai hari ini mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Juga banyak banget permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika kami membentuk aksi ini, akhirnya muncul banget masalah-masalah tersebut. Dan ketika para penikmat musik ini mereka mendengarkan karya cipta, mereka harus tahu bahwa di situ ada peran pencipta lagu. Ada peran pencipta lagu yang membuat lagu tersebut sehingga liriknya bisa dirasakan, bisa dinikmatin. Itu ada peran pencipta lagu. Jadi bukan hanya penyanyinya saja atau bandnya saja yang digemarin, tapi mereka juga harus tahu bahwa di situ ada peran pencipta lagu. Nah, pencipta lagu ini belum mendapatkan hak yang sewajarnya seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang, kalau kita bicara undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 itu sebenarnya sudah mengatur ini dengan benar. Tapi ketika para pengguna yang merasa bahwa mereka boleh memanfaatkan atau boleh mengeksploitasi karya cipta tersebut, mereka seolah-olah menginterpretasikan seperti pemikiran mereka sendiri, sehingga boleh dong kalau kita bawain lagu orang lain tanpa izin, boleh dong kalau kita pakai lagu nggak usah bayar, boleh dong kalau kita pakai lagu itu boleh di cover, boleh dinyanyikan dan segala macam, boleh dieksploitasi sedemikian rupa. Itu semua udah diatur sama undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2018 itu sudah mengatur dengan benar gitu. Oke. Nah, jadi itu yang bakal kami suarakan gitu mengenai hal itu. Siap, kita doakan semakin banyak yang terlibat di situ dan makin kasus-kasusnya bisa terselesaikan satu persatu. Dari Dr. Fitri untuk teman-teman Sobat Rescue ini. Oke, lebih pada itu sih. Ketika negara melihat persoalan di masyarakat, kan negara emang buat masyarakat gitu ya. Jadi kesadaran untuk segera mengambil peran, membuat peraturan, melindungi. Tadi Mas Pio sampai hafal tuh undang-undang nomor berapanya. Nggak banyak loh orang hafal sama undang-undang karena biasanya orang udah takut dulu sama undang-undang. Tapi poinnya adalah untuk mengharapkan undang-undang ini dapat terimplementasi dengan baik, kita butuh perangkat-perangkat peraturan pelaksanaan di bawahnya. Salah satunya adalah RPP yang sedang kita gagas. Gitu Kita doakan. Semoga dengan RPP ini segera hadir, kekhawatiran, kepersoalan, terpenuhinya hak-hak pencipta bisa segera teratasi. Kira-kira itu sih. Amin. Pak Dimas menambahkan? Sudah, saya ini hanya belajar di sini. Dari 2 guru ini saya nambah ilmu kan, gitu aja. Oke, kalau gitu Sobat Rescue ini daging banget. Kalian kalau misalnya masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komen apa yang masih belum paham, atau kalian mau ikut menyuarakan juga keluh kesah kalian, nanti bisa gabung juga. Nanti tadi udah dikatakan Mas Pio juga terbuka untuk siapapun yang mau bersuara. Intinya di pertemuan kali ini masih sama kayak yang kemarin ya. Selain kreatif dalam berkarya, kreatiflah juga dalam melindungi karya kalian. Sampai jumpa di Music Rescue Podcast berikutnya. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.